Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan hangat dengan narasumber kita hari ini, Bapak Yudi Indrasani, Kadis Pariwisata Kota Padang terkait dengan strategi Pemko Padang dalam menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kita lanjutkan perbincangan yang gantung tadi nih Pak Yudi. Kita tentu pemerintah Kota Padang sudah melakukan secara optimal bagaimana pembenahan di semua bidang, khususnya di bidang pariwisata ini. Nah, pemirsa kita tentunya juga ingin tahu ini Pak Yudi. Kadang-kadang loh pemirsa ya, kita tidak menyudutkan siapapun. Menjudge itu lebih hebat. Ibaratnya nih supporter bola lebih hebat daripada pemain bolanya. Nah, kalau kita melihat Kota Tua ini beberapa sudah manis, sudah ada yang cantik, namun beberapa belum. Nah, tadi Pak Yudi juga menyinggung, kok pemerintah nggak benerin yang sebelah sini, gitu Pak Yudi. Ada alasan. Tadi Pak Yudi juga sampaikan pemiliknya. Nah, bagaimana nih Pak Yudi? Jangan ada prasangka antara kita dan juga pemerintah Kota Padang ini nantinya. Itulah tadi sampaikan itu kendalanya ya, kepemilikan itu secara bertahap kita tetap akan melaksanakan sosialisasi, kemudian mencari siapa sebenarnya pemilik dari bangunan ini, sehingga nanti betul-betul bisa kita komunikasi dengan yang pemilik bangunan. Tentu kalau orang yang tidak memiliki bangunan hanya mendiami saja tentu sulit juga memberikan keputusan. Namun itu dengan adanya nanti ada guideline-nya nanti seperti apa, berapa lama bangunan ini harus direnovasi atau apa, nanti dari sana aturan-aturan inilah nanti yang kita coba untuk bagaimana, atau memang harus pemerintah yang tindak menindaklanjuti ya, seperti misalnya memperbaiki atau bagaimana, ini sedang kita tunggulah bagaimana aturan untuk guideline dari Kota Tua ini. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau yang sudah ada bangunannya, kemudian kita sudah sosialisasi, mereka welcome gitu loh. Kenapa? Karena dengan adanya nanti Kota Tua menjadi destinasi wisata, bangunan ini menjadi berfungsi, bisa difungsikan lah gitu untuk bisnis juga, bisa buat kafe atau buat apa gitu ya, atau membuat kuliner di sana. Itu karena orang ramai, tentu itu kan menjadi nilai tambah dari bangunan ini menjadi sangat tinggi jika ini wisata ini menjadi berkembang. Itu yang kita sampaikan kepada pemilik-pemilik bangunan supaya mereka tetap memelihara bangunan mereka. Iya, benar-benar. Sehingga dengan kolaborasi ini kita harapkan nanti satu demi satu nanti bangunan-bangunan akan cantik semua. Aslinya tetap terjaga, tapi fungsinya bisa menjadi untuk bisnis. Sehingga ada nilai ekonomi lebih. Ada nilai ekonomis yang nanti pada gilirannya nanti pemasukan ini bisa juga mereka untuk memperbaiki dari bangunan mereka, menambah cantik bangunan mereka. Kalau kita ngobrol tentang pariwisata ini nggak pernah ada habisnya ini Pak Yudi. Nah tadi kita ngobrol, saya juga ketika Pak Yudi menyampaikan ini terbersit ide. Kadang-kadang kan Kota Tua itu hanya ramai ketika ada event saja, ada kegiatan-kegiatan seperti mungkin Hari Jadi Kota Padang, atau memang ketika ada kegiatan saja. Kita ingin meramaikan tentunya setiap saat. Tadi Pak Yudi juga menyampaikan, revitalisasi bangunan ini jangan sampai merubah bentuk tapi mempercantik, tidak masalah. Ada bangunan-bangunan yang belum. Ide juga ini Pak Yudi untuk kuliner, kan tentang gastronomi, fokusnya pada kuliner. Kenapa Kota Tua, di Kota Padang ini menjadi pusat kita untuk wisatanya? Karena keberagaman etnis yang ada di Kota Tua itu sendiri. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi rencana ke depan untuk pemerintah Kota Padang. Ada tempat makan yang mungkin ada semua etnis makanannya di sana, Pak Yudi. Jadi tidak hanya ketika event saja kita bisa mencicipi makanan dari etnis ini, terus dari Indianya. Tapi setiap saat jika masyarakat ingin bisa mencicipi. Ini bisa terlaksana kira-kira nggak Pak Yudi? Bagus sekali idenya itu. Bisa jadi nanti dari salah satu bangunan ini kita fungsikan untuk itu. Kita nanti akan seluruh tokoh-tokoh dari etnis ini kita akan berembuk bagaimana ini menyiapkan itu. Kenapa? Kado gastronomi itu memang harus, apalagi kuliner itu multi etnis. Menariknya kan di situ. Kalau kuliner Padang saja, ini akulturasi budaya kan sudah terjadi. Benar. Kuliner Padang itu dengan digabung dengan Tionghoa mungkin seperti apa gitu. Benar, betul. Mana tahu sekarang masakan-masakan orang di sana itu sudah campuran budaya kan. Nah, kemudian ada biaya yang aslinya gitu ya. Ini menarik ini. Artinya ketika ada suatu tempat yang bisa menyiapkan semua etnis ini kan juga nanti menjadi tujuan wisata juga bagi wisatawan ya. Karena Kota Padang ini hebat, satu-satunya kota yang dipilih ya seperti untuk menjadi bagian dari kota kreatif gastronomi.
banyak kota di Indonesia, tapi Kota Padang yang terpilih. Jago ini Pak Yudi ya, pemerintah Kota Padang. Kita belum terpilih sebenarnya, ini kan menyiapkan untuk menuju ke sana ya. Tapi kalau dari pusat sinyalnya itu kita yang dijagokan lah. Nah, kenapa? Kita mempunyai potensi untuk apa ini. Nah, kemarin juga di ICCN kemarin, Indonesia Creative City Network, kita melakukan Rakornas Kota Padang juga salah satu juga membahas masalah ini. Kota Padang ini memang diprediksi akan menjadi kota gastronomi dunia itu. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, nyambung tadi, kuliner yang ada sekarang ini kan sudah apa nih? Orang mau sarapan pagi ke pondok itu ya, betul. Ramai sekali. Macet jalan itu di pondok itu sarapan pagi di situ. Nah, di situ ada makanan khas Melayu juga, ada yang sudah apa juga yang mungkin orang Tionghoa yang jualan, tapi ada lontong, tapi lontongnya itu beda dengan udah ada tambahannya pakai kacang atau apa. Itu suatu hal yang menambah khasanah dari kuliner kita di Kota Padang ya. Nah, tentu ini suatu yang menarik juga untuk dikunjungi, dan kami dengan wisatawan itu sering bertanya juga seperti apa. Ternyata mereka memang suka sarapan pagi di Kota Tua itu. Banyak tempat-tempat yang mereka kunjungi. Kemarin saya ketemu yang dari Pekanbaru, dia selalu menyempatkan diri untuk makan di salah satu, mungkin tidak usah saya sebutkan ya, salah satu dari tempat makan yang ada di Kota Tua itu. Karena dia langganan di situ kan. Kalau nggak ke Padang, kalau nggak sarapan di situ, padahal sarapan di hotel ada. Tapi dia tetap berkunjung ke sana. Nah, ini salah satu juga yang menarik ya untuk kita angkat ya di Kota Tua Padang ini. Nah, harapan ke depan tentu siapapun wisatawan yang datang ke Kota Padang ingat Kota Tua, kalau mau cari kulinernya ke Kota Tua. Jadi Minangnya ada, etnis lain pun ada. Tapi itu bagus Pak Yudi, jangan hanya sekedar untuk sarapan, tapi mungkin makanan tradisional dari setiap etnis ini ada. Jadi kan kayak kita nggak mungkin langsung pergi ke India cicipi makanan India. Jadi bisa mencicipi yang real makanan dari berbagai etnis. Itulah keberagaman yang ada di Kota Padang ini. Jadi benar-benar Kota Padang itu bisa mendunia nantinya. Optimis betul. Bisa nggak sih Pak Yudi? Insya Allah kalau semua dukung oleh semua pihak, pasti kita akan bisa gitu ya. Yakinlah saya. Kira-kira kita itu bisa menikmatinya kapan Pak Yudi? Nah, tentu kita kalau Pak Wali Kota dalam 2 tahun ini udah ready nih gitu ya. Tentu ini yang kita bersama-sama persamakan. Karena kalau Dinas Pariwisata sendiri tentu tidak akan bisa. Karena untuk prasarana struktur tentu infrastruktur harus didukung oleh Dinas PUPR ya. Betul. Kemudian untuk yang lain Dinas Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan juga kami berkolaborasi. Makanya dalam pelaksanaan ini ada namanya pengelola Kota Tua. Nah, pengelola Kota Tua itu yang nanti akan mengawasi, memonitor, kemudian merencanakan, kemudian bagaimana tahapan langkah-langkah aktivasinya itu dilakukan oleh pengurus pengelola Kota Tua ini. Nah, sekarang sudah terbentuk nih. Kita minimal rapat 1 kali sebulan membuat program-program apa yang akan kita laksanakan di Kota Tua ini. Sudah ada ini, belum baru akan ini. Kita sudah jalan ini. Jadi untuk masyarakat sabar, mudah-mudahan nanti Kota Tua itu makin bagus ke depannya, kita bisa mencicipi segala macam kuliner etnis yang ada di Kota Padang ini, khususnya Kota Tua. Jadi orang ketika sampai bandara mau ke Padang, ingatnya Kota Tua dulu gitu kan, mau nikmati apa, rendangnya ada, nanti jangan nggak perlu nunggu ulang tahun Kota Padang untuk mencicipi makanan, jadi semuanya ada gitu ya Pak Yudi. Nanti kalau udah jadi kabarin kita ya Pak Yudi. Mudah-mudahan secepatnya nih kita siapkan. Tapi kita yakin karena pemerintah Kota Padang ini gercep ya. Para investor sudah banyak berdatangan, Bapak Wali Kota kita juga sudah gerak cepat ya, semuanya harus satset, semuanya cepat itu Pak Yudi. Nah, target ini ke depannya ini untuk pembenahan yang perintilan, kalau ibaratnya kita belanja ini perintilannya yang kecil-kecilnya gitu kan, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang, mungkin bersinergi dengan pihak terkait. Jadi kalau masalah itu kita ada namanya komunitas di sana. Jadi ada komunitas Pok Darwis Kota Tua, ada komunitas pencinta dari cagar budaya, ada. Jadi aktivis itu yang kita manfaatkan. Sekarang ini kita berkolaborasi sehingga kita hubungkan dengan pariwisata. Nah, akan terjalin itu. Ada kemarin buat event mereka akan jalan pagi di Kota Tua. Ya, betul. Nah, jadi buatkah event-event paket-paket menarik di Kota Tua ini oleh Pok Darwis ya. Kami selalu membina itu bagaimana menciptakan suatu hal baru.
Kemarin itu yang lumayan viral juga sampai orang dari Kota Tua itu naik ke atas ke jahe itu, minum jahe di atas apa namanya? Oh ya, tempat Ke jogging, Janjang betul. Limoratu ya. Nah, itu kan bagian dari Kota Tua juga sebenarnya. Nah, jadi kayak seperti itulah. Jadi akan kita kembangkan seperti itu, melibatkan dari komunitas yang ada, Pok Darwis yang ada, semuanya bergerak ini untuk Kota Tua. Jadi pemerintah tidak bergerak sendiri, tetapi melibatkan pemberdayaan masyarakat juga gitu ya. Betul, betul. Semua harus bergerak karena kalau ingin kotanya bagus, nggak mungkin pemerintah saja. Pemerintahnya sudah effortnya luar biasa, namun ketika masyarakatnya diam-diam saja tidak akan bisa jalan semua ya Pak Yudi. Dan kadang-kadang oknum, ini kok nggak jalan-jalan. Nah, kadang-kadang kan seperti itu, padahal pemerintahnya sudah effortnya luar biasa. Nah, kita berharap tentu apapun itu kebijakan, apapun itu rencana ke depannya, berharap berjalan lancar. Namun tentu ada hal-hal yang mungkin nanti bikin terhenti sejenak. Contoh, misalnya beberapa tahun lalu atau kemarin ini masih ada juga seperti parkir, oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak baik kepada para pengunjung, itu mendarah daging sepertinya. Bisakah masyarakat melakukan pelaporan atau tindakan yang lebih tegas kepada oknum-oknum yang mencemarkan wisata kita ini, Pak? Memang ya, kita permasalahan yang selalu ada itu memang kesadaran ya, kesadaran masyarakat apakah mungkin sadar tetapi juga tidak mau berubah gitu ya. Ini juga suatu hal yang harus selalu kita ingatkan kepada masyarakat kita karena jangan berpikir jangka pendek hanya mendapatkan uang yang dengan sesaat gitu, tapi hasilnya apa? Kedepannya orang tidak akan mau berkunjung ke Kota Padang gitu. Itu yang kita selalu dengung-dengungkan, termasuk kepada pedagang-pedagang juga harus membuat menu, kepastian harga ya, supaya orang senang, orang nyaman, orang kembali gitu loh. Karena suatu wisata, tempat wisata itu jangan kita berpikir hanya sekali itu orang datang. Betul. Kita berharap berkali-kali. Malah kalau orang wisatawan datang itu dengan nyaman, dengan enak, mereka akan menyampaikan kepada sanak keluarga mereka, kepada teman-teman agar datang ke tempat wisata di Kota Padang. Tentunya ini yang perlu kita pahami bersama ya. Kita juga menghimbau. Kemarin juga masalah pengamen ini. Ini kan keluar dari Kota Tua sedikit boleh ya? Sekarang ini kita sedang melaksanakan pelatihan untuk pengamen-pengamen di Pantai Padang itu. Jadi kita kumpulkan, kita kasih, nanti kita latih, kita buat kelompok grup-grupnya sehingga mereka tidak sendiri, tapi mereka menghibur lagi. Ketika dia tampil dengan bagus ya, kemudian dengan kelompok grupnya yang bagus, kemudian orang menjadi terhibur, orang tidak segan-segan memberikan uang lebih. Betul, betul. Dengan ikhlas. Beda dengan kalau gecerang-gecerang, mungkin dengan Rp2.000 pun orang nggak ikhlas itu. Cuman dia ngasih itu gara-gara supaya cepat aja pergi gitu ya. Nah, ini suatu hal yang tidak baik untuk wisatawan kita. Nah, kami mengambil langkah sekarang. Udah hari kemarin mulai pembukaan pelatihan, kita buat mereka grup. Nanti di kawasan itu kita akan berikan mereka semacam jadwal. Jadi nggak ada rebut-rebutan. Untuk tampil. Grupnya tampil. Nah, kemudian wisatawan terhibur dan mereka dapat uang di sana. Ada sisi ekonomi kreatif istilahnya, subsektor ekonomi kreatif, subsektor musik di situ. Nah, itu yang kita kembangkan dan kita harapkan ini kita beri identitas yang bagus ya, yang resmi. Kemudian orang tahu bahwa itu resmi dan mereka kita latih akhlaknya, kita latih perilaku mereka, sopan santun mereka menghadapi wisatawan. Jadi kita harapkan ini setelah pelatihan ini Pantai Padang itu akan bebas dari pengamen yang liar. Nanti tinggal Satpol PP ngawasi, kalau ada yang di luar itu kita latih lagi mereka. Bukan kita hancurkan tetapi kita berdayakan, kemudian kita latih lagi dengan yang baik sehingga bukan lagi menjadi pengganggu dia, tapi menjadi penghibur dia. Betul. Jadi dibina, bukan dibinasakan. Bukan dibinasakan. Betul, dibina. Nah, kenapa? Karena mereka masyarakat Kota Padang juga yang memang berhak juga memperoleh pengayoman dari pemerintah. Gitu. Kita memang berbicara mengenai wisata. Tadi kita memang fokus hanya kepada wisata Kota Tua. Kenapa Kota Tua? Karena menarik. Kota Tua itu semuanya ada. Wisata sejarah, budaya, kuliner semua ada. Tidak menutup kemungkinan kita untuk membahas juga, mengobrol tentang wisata yang ada di Kota Padang. Makanya ada Bapak Kadis Pariwisata Kota Padang, kita berbincang mengenai itu. Nah, fokus kita memang kepada wisata Kota Tua. Banyak objek wisata lainnya di Kota Padang. Jangan sampai ada kecemburuan nanti ini Pak, untuk objek wisata.
di daerah lainnya di Kota Padang. Tetap diperhatikan Pak Yudi. Tetap dong, karena semuanya adalah mendukung pariwisata Kota Padang ya. Nah, tapi memang fokus kenapa Kota Tua, karena memang provinsi pun itu menjadikan Kota Tua itu menjadi memang prioritas provinsi juga. Salah satu wisata utama di provinsi itu, prioritas di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Tua Padang ini. Masuk dalam RPJMD juga. Dan rencana induk pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Kota Tua ini. Makanya kelas dunia ini. Kalau yang lain tetap kita akan kembangkan, ya mungkin standarnya tentu berbeda ya. Standar kelas dunia dengan standar kelas lokal itu berbeda. Karena ini nggak nasional, langsung dunia ini untuk kita, pemerintah Kota Padang. Nah Pak Yudi, pembinaan sudah dilakukan kepada bisa jadi tadi pengamen, juga para pedagang. Bagaimana Pak Yudi melihat perubahan dari perilaku tanda kutip ya mereka yang para pedagang ini dalam melayani para pelanggan ataupun para pengunjung? Mungkin selama ini terkesan barbar, tidak ada menu ini segala macam. Bagaimana perubahan yang Pak Yudi lihat? Jadi mulai Lebaran kemarin itu Pak Wali Kota membuat edaran ya. Nah selama ini mereka nggak tahu tuh, istilahnya harga tidak wajar tuh mereka aman-aman aja kata mereka. Nggak ada suatu tuntutan ya. Karena dia jual beli kok, berapa seperti saya harga tapi tidak transparan kan itu persoalannya. Tapi kalau mereka transparan, kemudian orang membeli juga berarti kan itu nggak masalah. Tapi kan transparansi harga yang jadi masalah di sini. Nah kebetulan kita, saya lihat ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur tentang transparansi harga ini. Nah itu ada tuntutan juga, gitu. Kalau seandainya melakukan itu ada suatu perbuatan melawan hukum juga. Dan itu kita buat edaran, kita cuplik pasalnya yang menyatakan untuk itu dan kita edarkan pedagang. Artinya Anda berbuat seperti itu bukan ada konsekuensi nih. Jangan pikir enak-enak aja memalak orang. Ini itu tidak ada tuntutan. Ada tuntutan ini pasalnya, ini undang-undangnya. Nah, dengan itu alhamdulillah waktu kemarin itu udah mereka harus buat menu. Mereka jadi sadar gitu ya, karena tidak semena-mena juga gitu ya. Karena selama ini mereka berpikir aman-aman saja. Tidak ada Ternyata aturan. ada aturan yang mengharuskan mereka harus transparansi harga ini. Nah, ini salah satu yang kita lakukan perubahan kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya tersebut. Ini tentu seluruh para pedagang yang berada di objek wisata yang ada di Kota Padang. Nah, karena nantinya Kota Tua ini akan menjadi sentralnya wisata untuk Kota Padang ini, tentu para pedagang yang ada di sekitaran kawasan Kota Tua itu, baik yang memiliki toko ataupun yang tidak, tentunya mematuhi aturan yang sudah dibuat ini ya Pak Yudi. Kalau yang memiliki sudah tempat bagus, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang buruk seperti itu, yang akan merugikan citra mereka sendiri. Iya betul, citra mereka dan juga tidak akan merugikan para pelanggan mereka. Namun kan yang dikhawatirkan yang oknum mungkin yang berjualan di luar. Kita memberikan mereka kebebasan, memberikan kesempatan, tapi tolong dijaga marwahnya Kota Padang ya Pak Yudi. Kalau seandainya masih kejadian ada oknum-oknum nakal seperti itu, tindakan lebih tegasnya apa Pak? Ya tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, dan juga persoalan pedagang, ada dinas juga, ada dinas perdagangan, ada dinas koperasi UMKM. Nah, kita kolaborasikan sehingga persoalan itu tidak hanya dilakukan oleh dinas pariwisata saja, karena pariwisata itu multi dinas sebenarnya. Tidak bisa pariwisata bekerja sendiri, harus didukung oleh seluruh sektor-sektor yang lain gitu. Karena dimensi dari pariwisata ini kan banyak, ya, ada masalah pedagang, ada masalah keamanan, ada masalah kebersihan juga, ya ada DLH. Jadi kita harus kolaborasi. Nah, makanya program Pak Wali itu Progul ke-9 itu Jelajah Padang. Nah, tahu nggak kenapa nomor 9 dia? Ada 9 Progul itu. Padang Amanah, Padang Melayani, Semak Surau, ada Padang Sigap. Nah, di bawah itu terakhir Jelajah Padang. Kenapa? Artinya apa? Jelajah Padang itu harus seluruhnya itu dari Progul 1 sampai 8 itu bagus, Progul 1 sampai 8 itu baru 9 itu akan bagus. Ya, betul. Kalau Progul 1 Padang tidak melayani, tidak bagus, gimana orang mau jelajah Padang? Gimana orang datang ke Padang? Kalau Padang Sigap itu tidak bagus, orang melapor tidak ada tanggapan,
Gimana kita harus mengembangkan pariwisata Kota Padang, orang mengajak orang menjelajah Kota Padang. Makanya itu kuncinya. Makanya Progul ke-9 adalah jelajah Padang. Kalau ini semua bagus, maka jelajah Padang otomatis akan bagus. Oke, betul. Nah, intinya semua sektor di Kota Padang ini harus mendukung pariwisata ini. Program ke-9 itu tidak bisa terlaksana maksimal kalau program 1 sampai 8 belum optimal. Betul. Ya, bener nggak kira-kira? Ya betul. Ya kan? Bagaimana kita bisa welcome dengan para wisatawan yang akan datang ke Kota Padang, sedangkan kita belum punya keramah tamahan, belum punya etika yang baik menyambut mereka. Ya, melayani nggak bagus gitu. Padang melayani, Padang sigap, Padang juara. Nah, semuanya itu bagus sehingga jelajah Padang otomatis akan bagus. Saya makin optimis gitu. Ini Kota Padang wisatanya makin luar biasa ini Pak Yudi. Nggak hanya Padang, jadi orang ketika ke Sumatera Barat, Padang deh ingat gitu kan, ingatnya Kota Padang apa? Wisata tuanya, wisata kota tuanya. Nah, kita kembali lagi nih ke wisata kota tua Pak Yudi. Revitalisasi sudah kita lakukan, ya, bangunan, cagar budaya dan segala macam. Nah, kawasan Muaro itu kan ada perahu-perahu ya Pak Yudi. Itu apakah ada optimalan penggunaan itu yang bisa dijadikan untuk wisata? Jadi keunikan Kota Tua kita dibanding kota-kota tua yang lain, ya inilah Sungai Batangharo ini. Coba kita lihat tempat lain, mana ada, paling kalau di Kota Tua Jakarta cuman kayak bandar aja sedikit gitu ya. Nah, kalau kita Sungai Batangharo, di tepian sungai itu ada Kota Tua, ada jembatan Siturbaya, ada kawasan Gunung Padang, ada Pantai Padang. Di mana ada Kota Tua seperti itu? Ya itulah keunikan Kota Tua Padang. Makanya kita optimis itu bisa dikenal oleh dunia ini. Tambah lagi, bangunan sejarah ini adalah dari bangunan Belanda, atau itu merupakan daya tarik bagi turis mancanegara untuk datang. Mungkin mereka mungkin melihat, mau mengetahui sejarah nenek moyang mereka atau apa, kan bisa juga pembelajaran di Kota Tua itu. Nah, berbicara mengenai Batangharo, ini suatu hal yang sangat penting untuk pengembangan Kota Tua. Kenapa? Karena berada persis di depan Kota Tua itu. Betul. Nah, Pak Wali Kota itu sangat concern sekarang. Kami sudah koordinasi dengan Pelindo, dengan Angkatan Laut, dengan bagaimana untuk pembersihan dari Batangharo. Kemudian bagaimana penataan dari kapal-kapal yang ada di situ. Itu sedang on progress sekarang. Pak Wali sangat memprioritaskan itu. Sehingga Dinas PUPR juga sekarang sedang menyusun seperti apa perencanaan Batangharo ke depan itu. Nah, kita harapkan ini dengan kerjasama seluruh pihak, ini Batangharo ini menjadi semakin cantik, semakin bagus, semakin bersih, dan juga aktivitas wisata akan bisa kita laksanakan di sana. Betul. Nah, itu. Ya, jadi para wisatawan pun bisa menikmati perahu yang ada di kawasan Batangharo itu. Setelah mereka capek berperahu, nanti mereka kulineran di depannya ya Pak Yudi. Jadi itu memang sudah ada konsepnya. Oke, karena mungkin saya jarang jalan-jalan ke kawasan Kota Tua dan kawasan Muaro, saya pikir tetap seperti itu saja. Ternyata sudah ada rencana pemerintah untuk mempercantik kawasan Batangharo juga. Pembersihannya, kemudian penataan dari kapal-kapal, ada kapal nelayan di mana harus kapal-kapal pesiarnya, kan bagus itu. Jadi kalau malam nanti lampu-lampunya indah, tentu menambah semarak dari Kota Tua ini ya. Betul Pak Yudi. Sudah tidak sabar sebenarnya ingin melihat bagaimana Kota Tua ke depan, bagaimana cantiknya Kota Tua. Jadi wisatanya nggak hanya kuliner, kita juga bisa naik perahu nantinya ini Pak Yudi. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Kan saya sudah bilang ini Pak Yudi, kalau ngobrol tentang pariwisata itu, wisata itu nggak habis-habis, banyak lagi yang ingin digali. Kita jeda dulu setelah pariwara. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.